Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Lampung Digital Corner. Masih bersama saya Ellen Octavia yang tentunya akan menemani kalian di siang hari ini. Dan siang hari ini spesial banget karena kita sudah kedatangan Bapak Jazim Ahmad. Beliau ini adalah Rektor Kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Yuk Tribuners langsung aja kita sapa. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabikun. Tabikun, ya pun. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Oke, dan seger mau masuk halaman tribun diguyur hujan. Ini oke, seger. langsung Mudah-mudahan berkah untuk langsung tribun. oke, amin. Ya, Langsung disambut dengan sambut hujan ya, gitu ya. ya, Pak, ya. Oke. Ini tadi perjalanannya gimana, Pak? Dari metro ya, Pak, ya? Dari Metro, kemudian tadi pagi ada acara di IIB Dharma Jaya, Oke. APVISI. Ya, Oke, kita ada rapat APVISI tadi, oke. Jadi langsung melanjutkan ke tribun ke begitu ya, tribun. Pak, ya? Ya. Oke. Kalau kesibukan dari Bapak Jazim Ahmad sendiri saat ini di era pandemi sekarang ini seperti apa, Pak? Ya, jadi dengan pandemi ini sebenarnya ya ada ruginya, ada negatifnya, ada positifnya gitu ya. Mhm. Ya negatifnya ada dampak, kemudian terutama di apa bidang keuangan ya. Ya mahasiswa harus belajar di rumah. Kemudian ini musim pendaftaran masa baru Oke. karena dengan pandemi COVID ini ya otomatis karena orang tuanya juga terdampak ini yang tadinya mau mendaftar jadi juga belum mendaftar. Oke. Kemudian negeri juga dengan adanya pandemik seleksi mahasiswanya diundur kan, Mhm. yang menurut edaran Pak Menteri akan diumumkan tanggal 20 Agustus, itu otomatis berdampak di swasta. Oke. Jadi sekarang ini yang daftar itu belum daftar ulang nunggu siapa tahu keterima di negeri kan gitu. Oh, oke, Ini oke. otomatis dampaknya. Positifnya tadi itu eh, yang pembelajaran daring, Mhm. pembelajaran jarak jauh itu kan memang direncanakan ke depan itu perguruan tinggi harus melaksanakan itu. Jadi tidak harus kampus itu punya gedung yang banyak, ya cukup gedung yang kecil untuk bisa tutorial, yang utama pembelajaran jarak jauh. Tapi itu baru dirintis. Oke. Tapi oleh si corona ini dipaksa. Jadi mulai Mmm. tahun ini semua harus pembelajaran daring. Jadi Oke. kesibukannya ya menyempurnakan fasilitas untuk itu. Jadi kan untuk pembelajaran daring kita apa namanya, kekuatan bandwidth-nya harus kuat. Nah itu jadi kita sibuk meningkatkan itu. Kami sekarang udah kekuatannya 3 kali lipat dari yang sebelumnya Oke. tentang bandwidth ini. Kemarin 50, sekarang udah 150. Oke. Oke. Nah, Tribuners, tadi sudah disinggung sedikit mengenai, pandemi Covid ya, Pak, ya. Ya, Jadi di siang hari ini kita akan, membahas mengenai kuliah asik di tengah pandemi Covid Corona ya, Pak, ya. iya. Oke. Nah, kalau dari UM Metro itu sendiri, Pak, bagaimana upaya yang dilakukan dalam sistem pembelajaran di masa pandemi ini, Pak? Ya, jadi sistem pembelajaran di masa pandemi itu kita melakukan pembelajaran daring. Mhm. Jadi untuk semua mata kuliah ini pembelajaran daring. Ya, jadi ketika ada pembelajaran daring ini kan mungkin banyak juga dosen-dosen yang sudah tua itu kan kemampuan keakraban IT-nya juga tidak yang muda. Langsung kita atasi dengan semacam privat kan itu untuk supaya ini. Kemudian tadi kekuatan sepadanya IT-nya kita tingkatkan, kemudian dari daya listrik juga kita tambah supaya tidak terhambat kaitannya dengan layanan daring itu. Nah, kemudian kemarin setelah selesai lembaga penjamin mutu kita juga mengadakan monitoring dan evaluasi, ternyata ya sudah di atas 55% pembelajaran ini bisa dinikmati oleh mahasiswa. Nah, kekurangannya ada di eh, yang praktikum. Oke. Praktikum itu memang sulit untuk didaringkan, apalagi teknik kayak menggambar, ya kan? Ya, itu sulit. Kemudian yang MIPA ada praktikum kimia, praktikum fisika, biologi itu ternyata ya tidak bisa diatasi dengan daring, kan gitu.
Nah itu yang kendalanya. Kemudian yang kendala lainnya yang apa, yang dimiliki alat komunikasi mahasiswa itu kan apa namanya, jaringan yang dimiliki ketika di metro kan katakanlah ngambil jaringan A. Ternyata setelah dia pulang ke kampungnya, jaringan A itu nggak cocok di tempat kampungnya, itu menjadi kendala kan, Tidak stabil gitu tidak ya Pak ya? stabil, itu yang jadi kendala. Heeh, jadi kaitan dengan anulah sinyal gitu kan, itu juga menjadi kendala, ya. Tapi, positifnya kan ke depan kita sudah siap untuk memberlangsungkan sepada ini, termasuk kegiatan-kegiatan yang melalui Zoom, itu kan walaupun tidak ada Covid, tetap ke depan tetap dilaksanakan kan itu, kaitan dengan sepada tadi. Sepada itu memang program pemerintah, Mhm. ya, untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi nggak ada alasan saya kunjungan kemana, kemudian mimpin rapat itu nggak ada kendala kan, nggak ada alasan saya pas kemana, sedangkan saya ada nguji mahasiswa, tetap jalan melalui sepada tadi itu. Ya, Oke. gitu. Jadi, salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala itu tadi, itu menggunakan Spada itu tadi ya, Pak, ya? Sepada, ya. Jadi, Spada itu adalah aplikasi Aplikasi, yang pembelajaran daring, oke ya jarak jauh kan gitu. Kayak oke kita ini kan bisa dinikmati di mana-mana kan gitu. Gitu. oke. Tapi kalau misalnya Pak, untuk memotivasi mahasiswa sendiri, kan, banyak banget itu kendala yang dihadapi, Mhm, kemudian karena kuliah daring tuh, mhm. merekanya jadi terkendala mungkin dari motivasi semangatnya itu sendiri. Kalau dari UM Metro, me me memotivasi merekanya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kemarin untuk memotivasi mahasiswa supaya dia semangat itu, ya karena daring ini juga butuh dukungan kuota. Nah, Oke. kemarin juga dengan adanya pandemi ini, UM Metro memberikan semacam bantuan kuota. Tapi tidak langsung cash, tapi nanti ketika dia membayar SPP di semester yang akan datang itu ada potongan sebesar kuota yang diberikan kepada mereka. Itu kan bentuk motivasi, ya kan, partisipasi kampus terhadap, pandemi Covid Dampak ini, itu tadi ya, Pak, gitu, ya? ya. Oke. Termasuk salah satu kegiatan yang kemarin itu adalah, challenge ya, Pak, ya, Ya, untuk mahasiswa mungkin itu agar memotivasi semangat untuk belajar kuliahnya ya, gitu. betul seperti itu juga, Oke. heeh. Jadi kalau challenge itu dimulainya dari kapan, Pak, yang challenge untuk mahasiswa kuliah daring itu? Dimulai dari pertengahan Maret nggak salah, ya. Itu Oke semenjak ada kita belajar di rumah, nah mulai itu, di akhir Maret yang kegiatan mahasiswa itu. oke. Ya. Kemudian kalau untuk aplikasi Spadanya itu sendiri, Pak, itu bagaimana sih proses dalam, pembuatannya dan, penyempurnaannya itu sendiri? Ya, kami punya tim namanya Pustik, Pusat Teknologi Informasi gitu ya. Jadi kita ada 3 orang personel itu kami serahkan sepenuhnya ya untuk membuat aplikasi itu. Kemudian keluhan dari mereka, "Pak, kalau untuk memenuhi ini kayaknya kita harus menambah kekuatan bandwidth," gitu ya. Tadinya kita 50 kontrak dengan ini. Nah, kemudian atas permintaan ini supaya ini kemarin kita tingkatkan supaya lancar itu terus kita tingkatkan menjadi 150 ya. Kemudian termasuk tegangan ininya voltase listrik juga kita tingkatkan. Jadi kita punya bentuk tim khusus Pustik. Jadi semenjak saya ini eh, yang tadinya tidak ada KUI ya, Kantor Urusan Internasional kita bentuk untuk membantu ya, menyiarkan keberadaan UM terhadap masyarakat ya, jadi KUI. Kemudian ada juga marketing ya, kita khusus untuk dan masyarakat itu marketing. Nah, untuk itu tadi pendidikan mengatasi sepada yang ini kita membentuk unit Pustik gitu. Nah, mereka yang mengotak-atik sehingga aplikasinya bisa ini. Kita sudah punya sendiri. Oke. Lalu apa sih, Pak, perbedaannya atau, benefit-nya yang didapatkan ketika menggunakan Spada ini, dibanding dengan aplikasi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa? Jangkauannya lebih luas kan gitu. Oke, Ya, jauh. kalau benefitnya kecil itu kan kadang-kadang kita lagi kuliah ini tahu-tahu anu turun kan semua dipakai. Tapi kalau dengan
Apalagi kalau dari jumlah mahasiswa yang 5.000 itu menggunakan semua, nggak akan sanggup. Maka Mmm, bensinnya kita naikkan. Jadi dari jumlah mahasiswa itu kita perhitungkan bisa menggunakan 70% itu nggak ada masalah. Kan oke gitu. Jadi harus ditambah kekuatan itu. Itu oke. anunya perbedaannya. Lalu kalau untuk yang tadi itu Pak praktikum, itu Ya, bagaimana sih Pak upaya yang dilakukan UM Metro itu sendiri kan karena kalau, praktikum itu berbeda dengan kuliah, pada umumnya gitu dan itu mengalami kendala. Lalu upaya yang dilakukan itu seperti apa Pak? ya. Sebelum ada isu new normal, Oke. itu kebijakan kami kepada prodi yang praktikum dan itu harus, Mhm, itu kami sudah putuskan kemarin itu, di akhir semester ini praktikum harus dilaksanakan ya, walaupun selesainya barangkali agak mundur dikit dengan cara shift. Jadi kalau kapasitas lab itu misalnya 30, maka maksimum harus 15 gitu. Jadi ada shift, nanti sisanya kelompoknya shift berikutnya. Kemudian kita tetap menggunakan protokol kesehatan, ketika alat itu habis digunakan oleh shift yang pertama, maka sebelum digunakan shift yang kedua, alat itu harus disteril sterilisasi. dengan disemprot disinfektan, kan gitu. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke. Jadi, membatasi kapasitas Kapasitas mahasiswanya mahasiswa, ketika praktikum ya, itu sendiri gitu ya Pak dan ya? itu juga ada catatan juga bagi mahasiswa yang tinggal di zona merah, itu tidak dipaksakan harus ikut praktikum sekarang. Jadi kita nunggu ketika mereka sudah bisa bebas untuk datang ke kampus. Jadi nanti mengambil waktu lain kan gitu. Ya. Oke. Lalu sekarang ini kan udah ada wacana new normal nih Ya, Pak. Lalu, apakah UM Metro itu akan, menerapkan sistem pembelajaran tatap muka atau bagaimana Pak? ya, Dan itu, prosesnya sekarang sudah sejauh mana? ya. Untuk new normal kita udah persiapan ya. Semua peralatan yang terkait dengan protokol kesehatan sudah kita siapkan. Kemudian termasuk tim gugus tingkat universitas sudah kita siapkan. Tim gugus tiap fakultas juga sudah kita siapkan, termasuk SOP. Ya, SOP tentang pelaksanaan new normal sudah kita buat dan UM itu sudah melayangkan surat ke Pak Wali itu hari Jumat yang lalu, ya 10 hari yang sekarang, termasuk kita lampiri SOP itu. Nah, kita menghendaki untuk diverifikasi, divisitasi ya, berkaitan dengan kesiapan ini. Ya, jadi kemarin saya pantau baru hari kemarin tim gugus rapat mengenai new normal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan disurvei menunggu putusan dari Pak Wali untuk new normal itu. Jadi maksud dengan new normal ini akan kami gunakan yang pertama untuk menyempurnakan perkuliahan yang di semester ini Oke. ya, yang belum tuntas daring yang barangkali masih perlu dituntaskan, kemudian untuk menghadapi semester yang akan datang seandainya corona belum selesai kan gitu. Oke. Ya, Lalu, kan banyak tuh Pak kegiatan-kegiatan dari UM Metro sendiri yang ya, akhirnya harus ditiadakan ya karena pandemi ya. COVID-19. Itu bagaimana sih Pak, langkah yang dilakukan? Apakah akan diganti ketika keadaan sudah normal ataukah, tetap dilakukan dengan menggunakan daring? Ya, jadi, kegiatan-kegiatan yang memang sudah terprogram, ya kan, kalau tadi yang bisa diatasi dengan daring-daring kayak misalnya, KKN, Vkom, Fakultas Ilmu Komputer, Mmm, kan di semester-semester 5 itu kan Vkom itu KKN di luar, oke. yaitu mungkin di perusahaan-perusahaan gitu. Tapi untuk tahun ini KKN-nya tidak keluar, cukup melalui online. Mmm, Ya, dia memperoleh data, kemudian data diolah. Jadi kegiatannya diganti yang kita tadinya harus langsung ke tempat perusahaan. Nah, ini cukup online, minta data yang diperlukan. Gitu. Jadi dari segi itu otomatis biaya lebih murah. Yang tadinya kalau kita harus datang ke
tempat perusahaan itu harus butuh transportasi, butuh akomodasi, penginapan segala macam, ini sudah dikurangi. Artinya ya tetap program jalan, tapi pembiayaannya lebih murah. Jadi kalau yang memang bisa ditutup dengan daring, tapi kalau tidak bisa diatasi dengan daring seperti praktikum, tetap dijalankan, tapi waktunya yang barangkali mundur kan gitu. Itu yang diundur sementara waktu. diundur sementara waktu. Dan itu sudah disepakati juga, direstui juga oleh LLDIKTI yang ada di Palembang terkait dengan kendala-kendala ini. Oke. Lalu Pak, apa sih upaya yang dilakukan oleh UM Metro ini sendiri dalam rangka membantu mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang terdampak COVID-19 ini Pak? Ya, jadi untuk yang dilakukan oleh UM Metro untuk membantu mahasiswa dan juga orang tua yang terdampak COVID ini, kami adakan relaksasi, jadi pelonggaran pelunasan pembayaran SPP. Untuk yang lama juga itu kan memang di bulan-bulan ini menjelang UAS itu ada pelunasan SPP. Kami ada 2 kali, di awal semester dan di akhir semester. Nah di dalam pelunasan ini kita juga mengadakan relaksasi bagi mahasiswa yang orang tuanya terdampak itu boleh dicicil. Artinya kan misalnya tanggungannya masih 2 juta gitu, tapi karena terdampak baru ada 5 juta, 500.000 pun bisa. Jadi diadakan pelonggaran pelunasan gitu. Itu bagi yang lama. Kemudian yang masa baru pun juga gitu. Masa baru itu kita sekarang sudah mengenal UKT, uang kuliah tunggal. Itu di awal masuk itu 50% dari UKT-nya. Tetapi kalau memang orang tuanya lagi terdampak COVID, itu pun juga dikasih kelonggaran, berapapun dia punya, enggak masalah kan gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh kita dalam partisipasi mengatasi dampak itu. Oke. Lalu Pak, untuk wisuda sendiri, apakah UM Metro juga mengadakan wisuda daring seperti beberapa kampus yang ada di Lampung itu kan mengadakan wisuda daring. Lalu UM Metro sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi kebetulan milad UM Metro, ya lahirnya UM itu tanggal 18 November. Oke. Ya, itu biasanya kan wisudanya dibarengkan dengan milad itu. Oh. Tapi ya tidak harus pas 18, tergantung harinya hari jatuh apa kan gitu. Kalau hari jatuh hari Ahad ya mungkin hari Seninnya atau hari apanya gitu. Nah, kami berdoa mudah-mudahan di bulan itu COVID sudah selesai kan gitu. Ya, ya, gitu. Oke. Jadi itu, nah kita berharap kan sekarang baru bulan Juli ya. Iya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, sekitar 3,5 bulan mudah-mudahan COVID sudah berlalu. Gitu. Nah, kalau seandainya COVID masih ini, barangkali ya nanti pakai cara yang jelas kita tetap patuh kepada pemerintah menjaga kita berlaku sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah mungkin di shift, ya kan? Ya, di shift tetap, karena gini, tentang wisuda ini, kalau kita survei kepada mahasiswa, Anda inginnya wisuda daring apa luring gitu. Mungkin 99,9% milihnya luring. Iya. Karena ini yang ditunggu. Yang ditunggu mereka selama mungkin 4 tahun lebih, ya kan? Ini momen yang langka kan? Momen yang langka, dia harus bergembira bersama keluarga, ya gitu kan? Ya mau paling enggak itu foto-foto dan segala macam, itu kayaknya mungkin nanti kami akan mengatasi dengan bertahap tadi, ya offline tapi tetap jaga jarak. Kalau kemarin wisuda mungkin satu angkatan bisa 800, mungkin nanti maksimum mungkin 400 atau apa yang penting kan termasuk tempat duduk pakai aturan protokol itu. Ya kan gitu. Lihat nanti gitu ya. Dan juga jelas kalau mengikuti perkembangan kok sampai nanti bulan September kok belum ada kejelasan tentang COVID, kan kita sudah melayangkan survei tadi itu. Kemauan mereka apa, kalau misalnya minta luring, tapi patuh enggak dengan protokol ini kan gitu. Karena kalau sudah seperti itu, dia lupa Pak. Ya kan? Dia lupa bahwa saatnya sedang COVID,
dia terus asik foto-foto dan segala macam gitu. Nah nanti lihat perubahannya, mudah-mudahan 3 bulan ke depan Covid sudah berlalu kan gitu. Tapi tetap kita juga memikirkan nanti Protokolnya itu ya Pak ya? modelnya apa itu ya harus kita pikirkan. Termasuk ini, setiap awal tahun ajaran baru kan yang masa baru kan kita adakan namanya ta'aruf, Mastama. Oke. Ya itu juga biasanya sejumlah masa baru itu kita adakan Mastama yang seperti itu wisuda, kayak wisuda juga. Nah ini juga kita pikirkan apakah nanti per fakultas, apakah per gelombang kan gitu. Tapi tetap di awal ini tetap kita kenalkan dengan kehidupan kampus itu. Kita bekali juga tentang ketahanan nasional, kemudian narkoba dan segala macam itu memang harus dibekalkan di awal kuliah gitu. Oke, lalu untuk penerimaan mahasiswa baru itu sudah dilakukan apa belum Pak? Kami sudah, jadi memang nasib kami kemarin itu kita sudah melakukan promosi silaturahmi ke sekolah-sekolah, termasuk saya juga itu sampai ada 15 sekolah yang memang permintaan kita datangi, kadang jadi pembina upacara, kadang siapa gitu. Termasuk tim promosi juga kita buat, di samping kita punya marketing, tapi tim promosi kita buat juga. Ada 600 sekolah yang sudah dikunjungi oleh tim promosi. Begitu selesai, langsung Covid. Gitu. Nah, tapi kita menggunakan online. Jadi yang pertama jalur nilai rapot. Kemudian yang kedua jalur tes. Tapi tadi tidak mahasiswa yang baru itu sama dengan yang tahun sebelumnya kan gitu. Harapannya itu. Kalau kemarin kita optimis bisa lebih karena ya promosi yang kita lakukan lebih dari tahun sebelumnya. Tapi tadi begitu selesai Covid, bahkan anak-anak kelas 12 kan tidak melalui UN. Jadi komunikasi kepala sekolah, guru-guru sudah enggak ada komunikasi dengan muridnya. Jadi tidak ada komunikasi arahan dari guru, kamu mau daftar kemana kan gitu. Seperti itu. Oke. Lalu untuk itu tadi kan untuk proses penerimaannya Pak. Ya. Lalu untuk masa orientasi mahasiswa itu sendiri kira-kira bagaimana sih, seperti apa yang akan dilakukan oleh kampus UM Metro ini Pak? Ya. Kalau normal memang di sebelum awal kuliah, biasanya kalau normal itu kan awal kuliah itu di sekitar tanggal 7 September. Nah, maka di minggu pertama September atau di akhir bulan Agustus itu kita mengadakan Mastama sekitar 3 sampai 4 hari. Nah, itu semua mahasiswanya sudah daftar ulang. Nah, kemarin kami rapat, kalau memang kondisi Covid ini perkembangannya tidak ini, mahasiswa yang ada sekarang ini nanti akan kami adakan masa ta'aruf itu, ya, karena posisi jumlahnya itu separuh dari yang biasa, mungkin tadi itu jaga jarak tadi itu. Ya, kalau dulu kan 1000-an mahasiswa atau 1.200 lebih itu jadi satu. Tapi sekarang kan masih separuhnya aja kurang, nah itu tetap kita adakan dulu, nanti sisanya sambil nunggu hasil pengumuman negeri itu nanti akan kita adakan pengenalan kegiatan Mastama di bulan-bulan berikutnya atau mungkin di tahun yang akan datang. Itu. Ya, tapi tetap yang sudah ada tetap kita berikan ini pengenalan. Dan itu akan dilakukan secara langsung di kampus ataukah langsung ya kan, karena kan kita kalau new normal kita disetujui oleh pemerintah, otomatis yang Mastama, yang pengenalan itu juga akan luring, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Gitu. Oke. Di antara tadi itu Pak, kita bahas soal banyaknya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dan oleh pihak kampus itu sendiri. Tentu ada antusias dari mahasiswa yang kuliah menggunakan daring itu sendiri. Seperti apa Pak antusias dari mereka? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa saya juga memerintahkan kepada LPM itu Lembaga Penyimpanan Mutu, itu bertugas mengevaluasi dosen dalam melaksanakan pembelajaran, juga mengevaluasi kemarin penggunaan daring. Nah, dari penggunaan daring yang hampir mencapai 60% jalan itu menunjukkan bahwa mahasiswa juga antusias. Kemudian juga bisa terpantau prestasi yang memang dikejar oleh
lembaga. Jadi akreditasi itu pengakuan BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi masyarakat juga mengapa memilih masuk perguruan tinggi itu karena akreditasi. Nah, ke depan tidak ada lagi akreditasi ABC, tapi yang ada unggul, baik sekali dan baik. Nah, itu prestasi tentang kelembagaan. Kemudian kan ada pengguna web, ya kita ada penilaian bibometrik, ya setiap tahun sekali itu akan diumumkan. Nah, UM Metro itu untuk perguruan tinggi swasta se-Sumbaksel di wilayah LL Dikti wilayah 2 Palembang, itu kan ada Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan sendiri, kemudian Lampung yang kurang lebih ada 216 perguruan tinggi swasta. Ini menurut penilaian bibometrik dan for ISO, UM itu terbaik satu. Terbaik satu. Nah, untuk Lampung, UM Metro terbaik 2 di bawah Unila. Nah, kemudian di Indonesia itu ada 167 perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. UM Metro masuk urutan 9. Jadi masuk 10 besar. Yang 9 itu ada di Jawa semua, gitu. Kemudian untuk nasional kita di urutan 83. Itu kaitan dengan keberadaan ini. Kemudian kita punya LPPM, Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu kita klaster utama. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sudah utama. Gitu. Jadi itu prestasi yang kaitan dengan kelembagaan dan pengakuan masyarakat. Kan gitu. Ya. Oke. Menurut informasi Pak, ada salah satu kegiatan sosial dari UM Metro yaitu gerakan menggunakan tumbler seperti yang ada di hadapan kita ini ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak gerakannya? Ya, jadi kan kita ini harus berpartisipasi terhadap ramah lingkungan kan gitu kan. Nah, untuk ramah lingkungan itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi kita dosen karyawan, kita fasilitasi, bukan dia suruh beli. Kita fasilitasi tumbler ini, jadi untuk minum sehari-hari itu tidak menggunakan yang aqua botol itu, sekali pakai itu, tapi kita siapkan tumbler ini, dan itu juga menghemat. Kita tidak lagi menyiapkan minum di ini, tapi tumbler ini dibawa pulang, kemudian oleh dosen karyawan diisi air dari rumah, nah gitu. Jadi otomatis tidak ada mengurangi sampah plastik gitu. Jadi kita mulai saya gerakan tumbler ini untuk mengurangi sampah plastik gitu. Nah, ini rupanya menjadi percontohan ketika Majelis Dikti mengadakan kegiatan dengan workshop itu yang untuk contoh UM itu ini pertama kali yang merintis tentang gitu, tumbler ini kan gitu. Termasuk kita juga mengurangi penggunaan kertas. Jadi undangan-undangan rapat itu tidak pakai kertas tapi pakai semacam BA atau apa kan itu. Jadi sudah mengurangi sampah kertas. Kan gitu. Oke. Ya. Lalu mengapa Pak menggunakan warna biru nih sebagai warna biru ya. Ini brand kita. Jadi saya kan kampus itu miliknya mahasiswa gitu. Jadi kami diskusi sama teman-teman, ini waktunya kita mau ngecat tembok, ini gimana. Nah, coba kita lemparkan kepada mahasiswa, kan dia yang menggunakan. Nah, ternyata dari mahasiswa itu memilih warna biru. Nah, ini warna milenial kan gitu. Walaupun di Muhammadiyah itu sebenarnya warnanya warna hijau ini. Ya warna hijau ini warna Muhammadiyah, ya kan bendera Muhammadiyah itu. Tapi kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Yang menggunakan kan mahasiswa. Kita juga harus mengikuti selera mahasiswa. Pilihan dia warna biru, maka setelah sudah dengan itu ya setiap kita mau membuat yang baru tentu sudah warnanya warna biru kan. Ini warna milenial. Kan gitu, ya. Jadi selain untuk rebranding, ternyata juga selalu mencoba untuk berdiskusi dengan mahasiswa seperti apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu sendiri, begitu ya Pak ya. Oke.
Lalu Pak, itu kan ini tadi kan salah satu upaya dalam bentuk, pengabdian juga ya, Iya. dalam, bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu Pak, yang dilakukan oleh UM Metro ini untuk, dalam rangka pengabdian itu apalagi Pak? Ya, jadi kan dosen itu di samping melakukan pembelajaran, penelitian, nah kan juga ada unsur pengabdian, kan gitu. Nah, pengabdiannya termasuk keterlibatan kita dalam pembangunan kota metro kan gitu ya. Jadi misalnya kota metro misalnya ada kegiatan yang ini kemarin mengatasi Covid ini kan. Nah, apa peran kita sebagai orang perguruan tinggi? Maka termasuk saya terlibat di kegiatan itu Pokdar Kamtimas itu saya terlibat di ketua yang membidangi penyelesaian masalah. Mmm. Seperti kemarin ini gimana nih supaya metro ini penularan Covid-nya tidak Semakin semakin menyebar ini gitu ya? gimana? Ya udah jalannya kita harus datangi itu rumah makan. Jadi kita tidak hanya melarang, tapi memberikan solusi. Ya kan, dia kan juga butuh hidup. Iya. Nah, jadi Bu, kita nggak akan nutup, tapi Ibu juga harus patuh dengan protokol kesehatan. Sebelum masuk, Ibu siapkan cuci tangan. Ya kan? Kemudian kalau memang itu orang dari jauh bepergian, ya Ibu layani tapi tidak makan di tempat. Mmm. Mungkin dibungkus apalagi ini sate kan gitu kan, dengan sate. Sate kan bisa dibawa pulang kan gitu. Ya, kemudian tempat duduk Bu, tempat duduk ini harus begini-begini. Nah, jadi memberikan solusi, tidak langsung ini kan gitu. Ya, kemudian pabrik kan kita datangi juga, kemudian tempat-tempat umum yang misalnya pemancingan. Nah, silahkan Pak, mancing tetap jalan tapi ini satu ini nggak boleh, jadi diselang gitu, bagi jarak kan gitu. Artinya eh, kita beri pemahaman tentang protokol tadi itu. Ya, jadi jangan langsung menutup, kalau menutup bagaimana dia mau hidup kan Hidup. gitu. Jadi itu kami terlibat di situ, itu bentuk ini. Kemudian eh, kita akan juga bisa mengumpulkan dana bagi mahasiswa, dosen, karyawan, kita himbau untuk partisipasi menghadapi Covid itu gimana. Setelah kumpul dana, kita komunikasi dengan ID yang waktu itu kan keluhan tentang APD kan. Nah, kita sudah kumpul, kita komunikasi dengan ID, Dok, kami ini ada dana gitu. Apa yang paling dipentingkan oleh dokter? APD. Ya udah Dok, silakan APD-nya dokter yang nyiapin, nanti kami yang bayar. Jadi bukan kami pesan APD, nanti kan enggak spesial. Jadi seperti itu ya, termasuk masker juga kami kemarin membantu. Itulah bentuk juga pengabdian masyarakat. Kemudian hal-hal yang lain misalnya tentang membantu pemahaman tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Kita juga terlibat di situ. Kami di pengabdian masyarakatnya itu yang jurusan biologi, pasca juga ada, itu di daerah Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Karangrejo itu kan dia mayoritas petani sayur. Oke. Nah, selama ini dia menggunakan pupuk yang organik. Mmm. Ya, yang menggunakan Pestisida itu ya Pak? pestisida itu. Nah, kami punya teman yang dia waktu itu studi dokter menggunakan limbah tetes nanas itu loh. Nah, itu Oke. dibuat pupuk Organik. organik. Nah, kemudian sekarang diabdikan kepada ada beberapa kelompok petani sayur menggunakan itu. Jadi mereka sadar ya, jadi dia juga sadar bahwa selama ini ketika dia nanam sayur itu dia sendiri nggak mau makan sayurnya. Pengakuan dari tukang sayur itu dia sendiri nggak makan sayurnya karena jelas kalau saya makan sayur nanti lama-lama kami dan keluarga bisa ini. Nah, jadi dia melakukan hal yang bahaya tapi tetap dilakukan karena memang butuh hidup. Oke. Tapi secara batin dia ini Tidak ingin. tersiksa karena kan akan ini. Nah, dengan adanya kami itu ada pengabdian tentang itu, alhamdulillah ini di daerah Karangrejo di Metro Utara itu sebagian petani sudah menggunakan itu dan dia merasa nyaman gitu. Artinya apa yang saya lakukan ini ya kan bisa menghidupi keluarga dan juga bisa ini. Dan dia tidak akan menyusahkan orang gitu.
Itu juga salah satu bentuk pengabdian, kan gitu, pengabdian. Termasuk para dosen yang memang masih itu, kayak saya kan juga selain di UM, saya juga ketua komite di SMA Negeri 3. Itu kan juga untuk pengabdian ya. Jadi dia memang dosen itu tidak hanya ngajar penelitian, tapi juga ada Pengabdian. pengabdian sisa waktu. Oke. Lalu Pak, saat ini kan di era digital ya. Ya, Bagaimana pemanfaatan teknologi dan informasi yang dilakukan oleh UM Metro ini sendiri, Pak? ya. Jadi tadi untuk meningkatkan informasi untuk supaya UM itu lebih dikenal oleh masyarakat, tadi kan IT kita, kemampuan IT kita tingkatkan dari bandwidth tadi yang tadinya 50 menjadi 150, Oke. supaya semua mahasiswa bisa mengakses ya kan, menggunakan internet, kita tingkatkan WiFi, kemudian dia bisa menambah wawasannya melalui penggunaan WiFi ditunjang oleh bandwidth yang ada di kampus itu. Kemudian dosen-dosen juga sudah ini kemarin dari hasil evaluasi oleh LPM tentang Sepada itu kan ternyata yang dosen-dosen yang sudah usia itu kan kemana ini diadakan pelatihan, ya. Kemudian yang muda-muda sudah diarahkan untuk membuat semacam modul pembelajaran penggunaan Sepada. Dengan otomatis itu nanti akan meningkatkan penggunaan IT tadi itu. Kemudian kita kembangkan juga nanti kita nanti yang menghadapi wisuda itu ada seminar nasional melalui Zoom kan gitu. Jadi itu salah satu peningkatan penggunaan IT kan gitu. Ya, di samping itu tadi meningkatkan webometrik tadi dari IT tadi itu. Oke. Lalu Pak, ke depannya nih seperti apa sih pembangunan yang akan dilakukan oleh UM Metro yang untuk memajukan UM Metro itu sendiri, Pak? Ya, jadi kita terus akan mengembangkan. Ya, jadi pengembangannya satu tadi meningkatkan akreditasi prodi dan juga lembaga. UM itu yang tadinya B itu harus ditingkatkan nanti unggul yang tadi mestinya ke A tapi sekarang bahasa A nanti enggak ada unggul. Kemudian prodi-prodi yang masih B itu harus pindah ditingkatkan A ya atau nanti menjadi unggul. Kemudian juga penambahan prodi baru. Ya, jadi kita harus mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Kalau yang prodi-prodi udah jenuh, kayak FKIP itu kan jenuh, kita harus segera membuat prodi baru yang peminatnya masih banyak, supaya untuk menambah kekuatan lembaga. Karena kita masih sampai detik ini, kekuatan keuangan masih dari SPP mahasiswa. Jadi otomatis kan kita harus menambah jumlah mahasiswa. Untuk menambah jumlah mahasiswa, antara lain ya diantaranya menambah prodi atau fakultas baru. Nah, tahun ini kita sudah tambah prodi baru yaitu D3 Fisioterapi. Kemudian kami sedang menyusun proposal untuk membuka S2 Pendidikan Matematika, kemudian S2 Ilmu Hukum, dan S1 Pendidikan Dokter. Ya, kami sudah siap kemarin itu berkas-berkas borang untuk dokter dan fakultas kedokteran, tapi kan masih moratorium. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah buka, kita sudah gerak lagi. Nah, jadi untuk pengembangan tentunya seperti itu. Nah, dengan adanya penambahan prodi baru, fakultas baru tentunya juga dari segi sarana prasarana kita juga harus kita tingkatkan. Kita sekarang sedang menyelesaikan gedung baru yang rencana untuk kuliah Fakultas Ilmu Komputer dan juga yang fisioterapi dan juga kita sudah berencana untuk membuat gedung fakultas kesehatan. Di samping itu labnya sudah kita tingkatkan kualitasnya, untuk lab bahasa Inggris itu sudah lab yang startup internasional, jadi bisa untuk tes TOEFL dari luar. Jadi seperti itu pengembangannya, termasuk perpustakaan terus kita tingkat terus, kemudian tadi lembaga penelitian juga terus kita tingkatkan statusnya. Itu bentuk untuk kelembagaan, peningkatan lembagaan. Dan juga di samping itu kan tadi kan prodi, kemudian kelembagaan tadi. Nah, SDM. SDM juga saya punya tanda tangan fakta integritas namanya. Ketika saya mau dilantik jadi rektor itu di masa akhir saya
tentang SDM gimana? Jadi saya di fakta integritas saya tadi di akhir masa jabatan saya di April 2023 itu minimal 57 dokter. Oke. Ya, sekarang sudah 31. Jadi 3 tahun lagi itu harus lahir 26 lagi dan sekarang yang kuliah masih 37. Ya, belum setiap tahun nanti akan berangkat. Nah, kemudian yang di dosen itu kan di samping pendidikan jenjang jabatan akademik. Di pengakuan itu bukan karena golongan, tapi jenjang jabatan akademik. Ada guru besar, lektor kepala, lektor gitu. Nah, kita sekarang punya 3 guru besar. Saya punya target paling tidak nambah 4 lagi. Nah, ini sedang digarap untuk usulan itu. Kemudian yang lektor juga, lektor kepala juga harus ini. Karena kewenangan dosen itu untuk bisa bimbing, bisa nguji, bisa apa itu paling tidak lektor kepala. Nah itu yang kita kejar. Jadi di samping tadi yang lawan tadi kan sarana prasarana, yang juga tidak kalah penting SDM sumber daya kan gitu. Kemudian sistem, kita keuangan itu sudah sistem SIMAKU. Jadi fakultas punya program apa, bisa melaksanakan program yang kedua, kalau program pertama sudah ada laporan. Jadi untuk bisa menyairkan program kedua itu, program pertama harus ini. Jadi ngeklik program itu harus laporan pertama harus. Jadi nggak ada tumpukan laporan. Jadi siapapun nggak bisa mencairkan program kedua kalau program pertama belum. Itu SIMAKU. Jadi tentang menggunakan sistem. Jadi nggak bisa lagi di otak-atik ini kan gitu. Oh ini karena hubungan baik, ya udahlah bisa, silakan. Ini nggak bisa. Gitu. Ini untuk pengembangan. Termasuk ke sini dengan kerjasama dengan untuk meningkatkan kan gitu. Ya kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Berbagai pihak. Oke, Bapak kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih Bapak Jazim Ahmad sudah datang ke Tribun Lampung. Semoga lain kali kita bisa berbincang lagi ya Pak ya di Tribun TV Lampung ini. Yeah. Oh iya, bahkan kita bisa samperin ke metronya ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Tribun Lampung melalui Digital Corner ini. Saya sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi ke sini dan saya juga berdoa mudah-mudahan Tribun Lampung semakin dekat di hati masyarakat. Amin. Semoga juga UM Metro juga semakin sukses ya Pak ya. Amin. Kita saling berdoa. Oke. Ya. Kita nggak bisa jalan sendiri. Oke. Ya kan itu. UM itu besar, dibutuhkan dukungan dari Tribun juga besar, juga barangkali juga dibutuhkan dukungan dari UM Metro. Oke. Oke Tribuners, itu tadi dia bincang kita hari ini mengenai kuliah asik di tengah pandemi Covid bersama Bapak Jazim Ahmad, yaitu rektor dari UM Metro. Dan jangan lupa terus saksikan Tribun TV Lampung yang tayang setiap hari mulai pukul 2 sampai sore hari di live streamingnya Tribun Lampung. Sekian dari saya Ellen Octavia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.